Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerangka karangan. Mengarang adalah mengorganisasikan ide. Pengorganisasian ide diawali dengan menyusun kerangka karangan. Dengan kerangka karangan, rangkaian ide dapat disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan disebut juga outline. Pada dasarnya, penyusunan outline adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpanutan satu. Adapun 5 jenis karangan yang sering dijumpai dalam keseharian kita yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selain itu, dengan adanya kerangka karangan dapat menghindari adanya tumpang tindih pada bagian-bagian tertentu serta penyimpangan-penyimpangan dari topik yang dihindarkan. Setiap kerangka tulisan menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam tatanan yang sistematis. Kerangka karangan yang belum final disebut dengan outline, sementara yang sudah tersusun rapi, lengkap disebut juga outline final. Dalam kerangka karangan akan tampak butir-butir isi karangan yang menggambarkan yang pertama itu subtopik karangan, baik dari segi jumlah maupun dari segi jenisnya. Yang kedua, urutan subtopik isi karangan. Yang ketiga, hubungan antar subtopik dalam karangan, hubungan logis atau kronologis, dan hubungan setara atau hubungan bertingkat. Menurut Profesor Dr. Boris Karloff tahun 1970, suatu kerangka karangan yang baik tidak dibuat sekali. Penulis akan selalu berusaha menyempurnakan bentuk yang pertama sehingga diperoleh bentuk yang lebih baik. Demikian seterusnya. Seorang penulis yang sudah biasa dengan tulisan-tulisan yang kompleks akan dengan mudah menyusun suatu kerangka karangan yang baik. Namun, sebelum seorang penulis yang baru mahir menyusun sebuah kerangka karangan, perlu beberapa tuntutan. Manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan yang sudah ditulis memberikan manfaat dalam pembentukan sebuah karangan, antara lain: 1. Untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. 2. Untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. 3. Untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan dikerjakan. 4. Membantu pengembangan ide agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. 5. Memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. 6. Mencegah ketidaklengkapan bahasa. Dapat disimpulkan dengan adanya kerangka karangan, seorang penulis dapat dengan mudah menciptakan klimaks yang berbeda, sehingga para pembaca terpikat terus-menerus untuk membaca dan melanjutkan pada halaman berikutnya. Bentuk penyusunan kerangka karangan. Penyusunan kerangka karangan berdasarkan perumusan teks. Kerangka kalimat. Kerangka kalimat mempergunakan kalimat deklaratif berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik maupun subtopik. B. Kerangka topik. Kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. Sesudah itu, semua baik pokok-pokok utama maupun pokok-pokok bawahan, dirumuskan dengan mencantumkan topiknya saja, dengan tidak mempergunakan kalimat yang lengkap. Kerangka topik dirumuskan dengan mempergunakan kata-kata atau frasa. Sebab itu, kerangka topik tidak begitu jelas dan cermat seperti kerangka kalimat. Kerangka topik manfaatnya kurang bila dibandingkan dengan kerangka kalimat, terutama jika tenggang waktu antara perencanaan antara kerangka karangan itu dengan
penggarapan cukup lama. C. Gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka karangan yang menggabungkan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka karangan yang mencangkup kalimat berita dan sub-sub bagian maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahan. 2. Penyusunan kerangka karangan berdasarkan rinciannya. A. Kerangka karangan sementara. Kerangka karangan sementara atau non-formal merupakan suatu alat bantu, sebab penuntun bagi suatu tulisan yang terarah, sekaligus yang menjadi dasar untuk penelitian kembali guna mengadakan perombakan-perombakan yang dianggap perlu. Karena kerangka karangan ini bersifat sementara, maka tidak perlu disusun secara terperinci. Tetapi karena ia juga merupakan sebuah karangan, maka ia harus memungkinkan pengarangnya untuk menggarap persoalan secara dinamis, sehingga perhatian harus dicurahkan sepenuhnya pada penyusunan kalimat-kalimat, alinea-alinea atau bagian-bagian, tanpa mempersoalkan lagi bagaimana susunan kerangkanya atau bagaimana susunan bagian-bagiannya. Perencanaan karangan sementara dilakukan sesuai dengan prosedur. Mula-mula penulis merumuskan tesis berdasarkan topik dan maksud utama dari karangan itu. Kemudian di bawah tesis itu dibuat perincian berupa pencatatan semua hal yang mungkin dijadikan pokok-pokok utama atau pokok-pokok tambahan bagi tesis tadi. Pokok-pokok yang mempunyai hubungan satu sama lain atau mempunyai hubungan logis dihubungkan dengan tanda panah, atau pokok yang tidak mempunyai hubungan dengan tesis dicoret. Pokok-pokok yang diterima sebagai perincian dari tesis lalu diurutkan sesuai dengan pola susunan yang dipilih dengan diberi nomor-nomor urut sesuai dengan pola susunan. Kerangka karangan formal biasanya terdiri dari tesis dan pokok-pokok utama, paling tinggi 2 tingkat perincian. Alasan untuk menggarap sebuah kerangka karangan sementara dapat berupa topik yang tidak kompleks atau karena penulis segera menggarap karangan itu. B. Kerangka karangan formal. Kerangka karangan formal biasanya timbul dari keseimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks, atau suatu topik yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Proses perencanaan sebuah karangan formal mengikuti prosedur yang sama seperti kerangka non formal. Tesisnya dirumuskan dengan cermat dan tepat, kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian bawahan subordinasi yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan sentralnya. Setiap subbagian dapat diperinci lebih lanjut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sejauh diperlukan untuk menguraikan persoalan itu sejelas-jelasnya. Dan perincian yang sekian banyak sebuah kerangka karangan yang mencapai 5 atau 6 tingkat perincian. Suatu tesis yang diperinci minimal atas 3 tingkat perincian sudah dapat disebut kerangka formal. Susunan kerangka karangan. Yang pertama adalah merumuskan tema dan menentukan judul. Tema adalah hal yang paling mendasar bagi pengembangan karangan. Judul pun juga hal yang mendasar untuk sebuah karangan yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan bahan atau topik-topik yang berkaitan dengan tema tersebut, tema yang akan kita buat menjadi sebuah karangan. Petunjuknya adalah yang pertama, mencatat hal penting, yang kedua, membaca sebagai kebutuhan, yang ketiga adalah perbanyak diskusi. Ketiga, menyeleksi bahan atau topik-topik yang sudah kita cari disesuaikan dengan tema tersebut dan kita harus menyeleksinya. Hindari hal-hal yang tidak penting atau tidak berkaitan dengan tema.
Yang keempat adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Jika sudah merumuskan tema, sudah mengumpulkan bahan-bahan, atau sudah menyeleksi bahan, kita bisa mengembangkannya sebagai karangan. Cara penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, menggunakan kerangka yang standar. Yang kedua, menggunakan inden atau liurus secara konsisten dan tidak mengkombinasikan secara bersamaan di dalam sebuah karangan. Yang ketiga, menggunakan penomoran secara konsisten seperti angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi ataupun huruf dan angka Arab. Selanjutnya, setiap judul bab, setiap subbab, setiap unsur subbab, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. Penomoran tidak melebihi 4 angka atau 4 digit. Yang terakhir, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Pengembangan kerangka karangan. Kerangka karangan yang sudah dibuat baik dalam kerangka bentuk topik ataupun kerangka dalam bentuk kalimat dapat dikembangkan dalam bentuk paragraf-paragraf. Pengembangan kerangka karangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan kerangka karangan secara alamiah dan kerangka karangan secara logis. 1. Pengembangan kerangka karangan secara alamiah. Pengembangan kerangka karangan secara alamiah adalah pengurutan pokok pikiran sesuai dengan kenyataan atau apa adanya seperti yang bisa diamati dalam kehidupan manusia. Pengembangan kerangka karangan dapat dilakukan dengan cara A. Pengembangan sosial atau ruang, yaitu pengembangan kerangka karangan tulisan yang berkaitan dengan lokasi kejadian dan sifatnya lebih deskriptif. B. Pengembangan kronologis atau waktu, yaitu pengembangan kerangka tulisan yang berdasarkan urutan kejadian suatu peristiwa atau tahap kejadian. C. Pengembangan berdasarkan topik yang ada, yaitu pengembangan berdasarkan kerangka tulisan berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui bagian-bagian dan dijelaskan secara berturut-turut dan logis. 2. Pengembangan kerangka karangan secara logis. Pengembangan kerangka karangan secara logis adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan kemampuan dalam menganalisa dan menghubungkan kejadian-kejadian di sekitar dengan akal budi. Macam-macam urutan pengembangan kerangka karangan secara logis. A. Urutan klimaks dan anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Urutan yang merupakan kebalikan dan klimaks adalah anti klimaks. Penulisan mulai suatu yang paling penting dari suatu rangkaian dan berangsur-angsur menuju kepada suatu topik yang paling rendah kedudukan. Urutan kausal. Urutan kausal mencakup dua pola, yaitu urutan dari sebab akibat dan urutan akibat sebab. Pada pola yang pertama, suatu masalah dianggap sebagai sebab, yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang melurusi akibat-akibat yang mungkin terjadi. Urutan ini sangat efektif dalam penulisan sejarah atau dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya. C. Urutan pemecahan masalah. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Sekurang-kurangnya uraian yang mempergunakan landasan pemecahan masalah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deskripsi mengenai peristiwa atau persoalan tadi. Kedua, analisa mengenai sebab-sebab atau akibat-akibat dari persoalan. Dan akhirnya alternatif untuk jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Urutan umum khusus. Urutan ini menerangkan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus, begitupun sebaliknya. Urutan familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal. Secara logis memang agak ganjil jika pengarang mulai menguraikan sesuatu yang tidak dikenalnya atau yang tidak dikenal pembaca. Dan akseptabilitas. Urutan akseptabilitas
mirip dengan urutan familiaritas. Bila urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu barang atau hal yang sudah dikenal atau tidak oleh pembaca, maka urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh para pembaca, apakah suatu pendapat disetujui atau tidak oleh para pembaca. Sebab itu, sebelum menguraikan gagasan-gagasan yang mungkin ditolak oleh pembaca, penulis harus mengemukakan gagasan-gagasan yang kiranya dapat diterima oleh pembaca, dan sekaligus gagasan-gagasan itu menjadi landasan pula bagi gagasan-gagasan yang mungkin akan ditolak itu. Maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.